Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini ya, dalam acara kesehatan Islami ya, untuk bagaimana kita bisa beribadah ya. Tidak lupa kita sampaikan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Nah, ini sekilas tentang profil saya ya. Saya sebenarnya tidak sekolah agama, tidak pesantren ya. Jadi saya sekolah memang umum ya, cuman memang saya suka diminta jadi narasumber di Radio Rasil ya dari tahun 2012 ya, udah lama ya. Jadi Sabtu ketiga keempat saya ngisi di sana ya. Jadi pendidikan saya lahir di Palembang ya, 7 November 80 ya. Jadi umur saya sudah 44 ya. Anak saya ada 5, alhamdulillah ya. Nah, di Palembang ya, Universitas Sriwijaya saya menyelesaikan teknik elektro ya. Jadi malah saya S1-nya elektro ya. Terus saya terus saya hijrah. Jadi saya ini ada sekilas tentang saya, cerita sedikit ya. Jadi orang tua saya dokter ya, radiologi. Nah, terus kakak saya juga yang pertama radiologi, yang kedua yang kedua THT, manajemen hospital, yang ketiga penyakit dalam ya. Nah, saya waktu itu anak bungsu pengen juga ya kedokteran. Nah, cuman amunisinya udah habis duluan. Jadi saya hijrah ke Jakarta. Jadi saya sendirian hijrah ya. Jadi anak bungsu yang merantau ke Jakarta. Jadi semuanya di Palembang saya sendiri dari tahun 2005 ya, September 2005 saya merantau ke Jakarta ya. Terus promosi jabatan, kerja. Terus malah tertarik ya, karena memang pengen ke pengobatan waktu itu ya, karena saya juga senang elektro ya, senang elektronik ya, harus kuat. Nah, akhirnya saya ngambil elektro waktu itu ya, karena tadi ya. Nah, akhirnya nggak mungkin kan, saya pengen ke pengobatan, saya ngambillah S2 Herbal Medik UI ya. Waktu itu masih boleh antar lintas jurusan, masih boleh ya. Akhirnya selesai, saya ambil lagi, kan nggak mungkin saya buka klinik ya, tapi saya teknik ya, nggak mungkin kan. Akhirnya saya ngambil lagi fisioterapi ya di Binawan ya. Akhirnya sudah menyelesaikan. Nah, terus saya ambil lagi TCM ya di Nalanda sampai ke China ya. Saya lulusan Jiangxi University ya. Jadi bachelor medicine saya, kedokteran Tiongkok saya dapat juga akhirnya saya ya. Karena tadi saya bilang ya Pak, nggak apa-apa Pak. Yang penting ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Saya bilang waktu itu kan. Karena bilang Papa begitu ya nggak apa-apa Pak. Yang penting ridhonya orang tua, ridhonya Allah ya. Akhirnya saya dapat juga kedokterannya ya, kedokterannya di Tiongkok malah ya. Itu kan bachelor medicine itu dokter ya, kedokteran Tiongkok ya. Jadi gelar saya tadi, kata ibu tadi, kepanjangan ya. ya tinggal saya ngambil doktor ya, mungkin S3 nanti ya. Nah, saya juga kaprodi di Dharma Husada ya. Jadi saya kaprodi, saya juga dosen di Stikes Sesmadi ya, terus narasumber ya di Radio Rasil. Terus sekarang saya diamanahkan menjadi ketua LSK ya. LSK itu Lembaga Sertifikat Kompetensi Batara Ramuan. Jadi kalau ibu-ibu pengen jadi pramu ya, nah itu bisa ikut kompetensi Batara Ramuan ya, LSK Batara Ramuan. Itu se-Indonesia saya ketua LSK-nya ya. Terus juga saya ya pembuat buku juga ya, terus jurnal ya. Terus bikin modul ya. Terus juga nanti ada buku jamu. Nah, nanti saya ada bawa 3 hadiah ya, 3 hadiah. Nanti ibu-ibu siap-siap ya, makanya jadi pendengar setia ya. Nanti pertanyaannya dapat hadiah ya. Jadi saya bawa 3 hadiah ya.
Salah satunya buku dapat. Oke, panjang lebar nih menjelaskan profil ya. Saya mungkin berdiri aja. Saya lebih enak berdiri. Nah, kita akan membahas tentang OA ya. Sebenarnya judul kita tadi sehat kuat di usia lanjut agar ibadah lancar ya. Tapi kasusnya saya ambil OA karena saya kan tahu ya majelis taklim ibu-ibu banyak kan. Nah, ibu-ibu ini masalahnya apa? Pasti lutut ya. Ya, pasti lutut ya. Ya, nah itu jadi udah pasti OA deh. Karena pertama umur ya, menopause ya. Akhirnya nanti grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ya. Nah, ini aja sudah banyak yang duduk di kursi ya. Jadi udah ketahuan ya. Mohon maaf ya ibu-ibu. Jadi ya ini sedikit banyak bisa membantu mudah-mudahan ya. Yang namanya ikhtiar ya. Jadi saya akan bahas tentang osteoartritis pada lutut ya, genu itu lutut ya, bilateral kanan kiri ya. Nah, kita udah tahu ya perubahan fisik pada lansia, apalagi 60 tahun ke atas ya, pasti akan ada penurunan ya, degeneratif osteoartritis ya. Bisa penurunan jaringan ya, penurunan fungsi organ ya, terus efektivitas dari tulang ya, tulang, pengaruh mobilitas dan kecepatan gerak ya, karena tulang itu ada cairan sinovial ya. Cairan sinovial itu kalau dia monopause ya, nah itu akan habis ya. Akhirnya mungkin dia gemuk atau sering angkat berat ya, terus dia kompresi ya, menekan. Akhirnya awal grade 1 belum terlihat ya, tapi sudah menyempit. Grade 2 sudah mulai ada kapur karena gesekan ya. Nah, grade 3 sudah bantalannya habis biasanya. Nah, grade 4 ngelok dia kunci ya. Itu biasanya terjadi ya, karena menurun ya. Dan ini sering dan banyak ya, pasien saya banyak, bukan sering lagi ya. Itu. Nah, ini ada pendekatannya bagaimana kita untuk mengobati atau mencegah ya. Ada tekniknya ya, relaksasi ya. Kalau kita nyeri kan bisa kita relaksasi ya, karena orang OA tuh nyeri biasanya, bengkak ya, nyeri, bengkak, dingin dia lebih sakit ya. Bangun pagi kaku dulu, jalan baru enak ya. Terus bunyi krepitasi, kretek ya. Biasanya itu ya. Nah, ada yang ketawa, berarti ada nih. Ya, itu ya. Nah, nanti kita juga ada, cuman saya nggak bahas terlalu dalam ya, saya bahas di herbalnya. Ya, tapi nanti bisa bertanya ya. Sebenarnya ada teknik-teknik lain, akupuntur, tuina ya. Farmakologi, kalau obat biasanya pereda nyeri doang. Cuman kan efek samping ya. Cuman simptomnya hilang tapi nggak ngobatin ya. Harusnya tuh bagaimana cari penyebabnya ya, itu intinya ya. Nah, nanti ada herbal namanya liftritis. Nanti ini juga ada hadiahnya, saya bawa satu ya. Nah, ini ada kasus ya, saya ambil kasus satu, Nyonya Azeb ya, di Rensawit, Jakarta Timur. Intervensinya apa? Herbal ini dan terapi latihan. Nah, nanti kita ada terapi latihan ya. Nah, hasil intervensinya dia nyeri sendi ya, dua-duanya kanan kiri, dari skala 6 menjadi 0 ya. Jadi bagus ya hasilnya, dari nyerinya 6 menjadi 0 ya. Nah, ini menurut Nejati 2015 ya, OA itu adalah degeneratif ya, penurunan ya. Jadi sudah mulai rusak kartilagonya, hyalinnya ya, terus gangguan muskuloskeletal ya. Bisa juga jadi nanti vagus varus ya. Vagus tuh dia begini ya, ada varus ya. Jadi dia O atau enggak X ya. Karena dia sudah beradu ya, bisa lari, bisa keluar, bisa ke dalam ya, namanya vagus varus gitu ya. Makanya kalau di medis kalau sudah seperti itu biasanya sudah total replacement ya, dipotong ya, diganti ya. Nah, cuman ada kasus pasien saya, dia potong ya, mungkin tulangnya sudah kropos ya, udah osteoporosis. Jadi paku itu dimasukin ke tibianya, kan kita ada tulang tibia sama fibula ya. Tibia itu yang lurus, yang fibula di samping. Nah, di tibianya dimasukin paku itu ya, diganti plat. Nah, cuman karena si tibianya tadi nggak kuat, akhirnya pecah. Nah, pecah ditambah lagi ke dalam, pecah lagi, akhirnya nggak bisa jalan malah ya. Itu. Nah, ada kasus-kasus yang dia pengeroposan ya.
Ada juga yang berhasil ya, 50-50 lah ya. Nah ini biasanya ya susah untuk duduk di kursi ya, maksudnya dari duduk berdiri ya, terus atau lagi di bawah ya, agak susah biasanya ya, berdiri, berjalan dan naik tangga ya. Nah sebenarnya turun tangga yang lebih nyeri biasanya karena nahan ya. Nah ini gejalanya nyeri, terus imobilisasinya sulit ya untuk berjalan ya. Nah ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama dia hilang protein glykan ya, mengakibatkan jumlah kadar air atau sinovialnya sehingga rawan sendinya gagal untuk menahan stres ya. Kan kita tuh ada cairan kayak per ya, kayak per. Nah itu untuk menahan. Jadi kayak pegas ya, cairan itu nahan ya. Nah yang kedua adalah kerusakan rawan sendinya ya, kita punya bantalan ya. Terus akan difagositosis ya, fagositosisnya karena ada gesekan ya. Kalau gesekan ada pasti ada reaksi inflamasi ya. Makanya ada sel leukosit kita ya, makrofag kita namanya makrofag yang akan memfagositosis ya. Kalau ada inflamasi, ada benda asing ya, akhirnya terjadilah inflamasi ya. Akhirnya rigi-rigi ya. Tulang tadi mulus, lututnya jadi rigi-rigi ya, itu. Nah, tingkatan ketiga, setelah sinovial ada sel efektor inflamasi mengeluarkan enzim protease dan sitokin, ya ini proses dari biokimia inflamasi ya, meningkatkan proses katabolisme dan meningkatkan proses inflamasi sehingga merusak rawan sendi. Ya karena nanti dia bengkak, makanya kan bengkak cairan, makanya di medis disedot juga kan. Nah itu karena sudah terjadi gesekan-gesekan ya. Makanya dia kalau orang OA itu tidak bisa lurus. Jadi kapan di kakinya dilus dia cuma nekuk begini. Jadi nggak bisa lurus full ya. Nggak bisa, nah dia cuma begini ya. Kadang dia nekuk begini juga nggak bisa ya. Nggak bisa full ya. Nah peran stres oksidatif ya. Nah ini ada hubungan nanti dengan herbal ya. Kenapa herbal itu saya buat ya, itu herbal buatan saya. Jadi formulasi, cuman saya maklun ya, karena saya nggak punya pabrik, tapi formulasinya dari saya ya. Sudah keluar BPOM-nya ya. Nah, peran stres oksidatif ya itu memetabolisme respon mitokondria dan fungsi respirasi sel ya. Nah, sehingga kalau dia ada inflamasi pasti ada terjadi ROS ya, reaksi oksigen spesies ya. Nah, menyebabkan kerusakan dan menghambat sintesis dari kartilago kita ya. Nah makanya nanti kita butuh antioksidan. Nah ini ada hubungannya nanti herbal tersebut sebagai antiinflamasi, sebagai antioksidan ya, mengurangi reaksi inflamasi ya, nanti ada ya. Nah ini lutut kita ya, lutut kita ini struktur anatomi ya. Dari lutut kita di sini ada patella ya, yang patella itu yang bisa bergerak-gerak. Nah makanya kalau orang OA itu kadang-kadang patelanya nggak bisa gerak ya, patelanya mantep aja, maksudnya patella itu bisa gerak atas bawah ya. Kalau orang OA yang sudah grade 4 apalagi dia nggak gerak, ngunci ya itu ya. Nah terus ada femur ya, femur tulang atas kita ya, femur tulang paha ya. Terus ada cartilage ya, lapisan sendi kita ya, ada meniscus. Nah ini kalau orang suka, anak muda main bola kena sliding ya, nah meniscus ini kadang-kadang cedera jadi kayak cincin. Nah itu kalau orang OA juga lama-lama meniscus kena juga ya, akhirnya nanti ligamennya bermasalah. Makanya kadang orang yang sudah cedera meniscus ligamennya robek juga. Nah itu operasi ya. Nah itu makanya hati-hati ya, karena dia agak miring kan, dia bisa aja ke kanan atau ke kiri ya. Akhirnya si ligamen samping ini yang sisi lateral atau sisi medial, kalau medial dalam ya, luar lateral ya. Nah itu lama-lama akan terganggu ya. Nah ini ada tadi tibia ya, ada fibula ya, ini tadi yang saya bilang ya. Ini ada ligamen ya. Nah ini cairan sinovialnya ada begini ya. Di sini ada joint ya, joint capacity ya, jadi sela sendi ya, ada gapnya ya. Nah ini normal, nah ini rusak ya, seperti ini. Ini normal, ini rusak ya, rigi-rigi ya, timbul kapur ya. Nah cairan sinovialnya juga pecah ya, makanya dia jadi bengkak, edema
ya. Edema pas kita tekan tuh ada kayak fluid ya, cairan. Ya, makanya kita kalau orang OA tuh ketahuan, sudah nggak perlu juga kita perlu ronsen ya. Kita bisa ngetes ya. Ngetes, kita tekuk atau kita luruskan, terus kita ada spesial tes namanya McMurray ya, atau tes yang lain ya, patella tap test ya. Nah itu akan ketahuan, walaupun kita nggak perlu ronsen ya, udah ketahuan lah pasti ya, dia kena OA atau enggak ya. Nah ini ada grade-nya ya, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ya. Grade 1 itu baru sendi menyempit, grade 2 itu sudah ada kapur ya, ini nggak kelihatan, padahal ada kapur yang di ujung-ujungnya ya. Ya, grade 3 itu nyempit, kapurnya banyak, grade 4 dia ngelong ya. Joint space ya, ini reduce, jadi sudah mengecil ya. Space-nya sudah menempel ya. Nah, ini faktor pencetus ya, tadi yang saya sebutkan, obesitas juga bisa ya, usia wanita biasanya di atas 55 tahun, kenapa? Karena menopause ya. Aktivitas fisik ya dan pekerjaan yang sering angkat berat ya, jadi karena beban itu di lutut ya, akhirnya menekan, dia akan kompresi ya. Atau penyakit sendi lainnya, misalnya orang asam urat ya, rheumatoid arthritis ya. Nah kalau orang asam urat itu kan dia akan bengkak pada sendi-sendi. Orang asam urat itu sendi-sendi, bisa lutut, bisa jari ya, bisa ankle, bisa pokoknya sendi-sendi ya, semua sendi-sendi ya. Rheumatoid arthritis juga ya, rheumatoid arthritis itu autoimun ya, bengkak-bengkak. Nah itu akan mengakibatkan pasti OA ya, karena dia jadi inflamasi ya. Ini kecil banget ya, kita lewatin aja. Ini kerangkanya ya. Nah, nyeri timbul ya ketika melakukan pergerakan yang menggunakan lutut. Biasanya di awal pagi-pagi dia nyeri dulu. Kalau yang masih aman-aman ya, dia jalan sudah enak ya. Nah, tapi kalau yang sudah agak parah, nyeri bergerak ya. Nah, terus nyeri pada saat dingin ya, malam hari biasanya. Terus ada kekakuan ya, jadi dia nekuk nggak bisa full ya. Terus terbatas range of motion. Range of motion itu fleksi ekstensi ya, nekuk extend ya. Melakukan aktivitas ya sulit ya. Adanya gravitasi, jadi kretek-kretek ya, dingin atau lembab ya. Nah ini ada cara kita mengecek ya, namanya range of motion, fleksi ekstensi, bisa endoerektasi, ada eksternalisasi ya, ada ke dalam atau keluar. Nah ini ada cara kita mendeteksi apakah meniskusnya cedera juga. Ya ini ada tekniknya ya, sebenarnya bisa kita cek ya. Nah terus juga kita bisa cek juga fluidnya dengan bulk size test ya. Nah ini adakah evosi ya pada sendinya, atau cairannya berlebih enggak ya. Kalau orang OA kan biasanya bengkak ya. Terus ada patella test. Nah kalau orang OA itu patelanya itu nggak bisa gerak, yang tadi saya bilang ya. Terus ada fluctuation test, kita tarik dari atas ke bawah ya, ada fluidnya nggak, ada cairan nggak ya. Nah ini ada cara kita pendekatan non medis ya, maksudnya non farmakologi ya. Jadi cara kita menggunakan herbal ya, farmakologinya dari herbal, bukan pakai konvensional maksudnya ya. Nah bisa kita gunakan herbal seperti tadi ya, arthritis, nanti juga ada ramuan saya bikin di situ. Bisa juga kita rise, istirahat ya. Kalau misalnya terlalu bengkak bisa kita ice, bisa kompres ya, elevasi dinaikkan, atau kita menggunakan TENS ya. TENS itu alat fisioterapi ya, atau ultrasound ya. Nah bisa kita melakukan terapi latihan ya, pasif aktif ya. Nanti kita akan ada latihan ya, nanti saya akan ajarkan latihan sama isometrik. Isometrik itu tahanan ya, atau traksi ya. Traksi itu perenggangan ya, karena dia menyempit ya, kita harus traksi ya. Nah ada juga bisa, karena dia tadi kaku terhadap dingin ya, bisa kita gunakan rempah-rempah seperti jahe ya, serai, kencur, atau cengkeh ya. Terus juga kita bisa balur dengan bubuk kayu manis ya, karena kayu manis itu anti inflamasi. Bisa juga kita terapi lintah, pernah dengar terapi lintah ya, itu ya. Nah ini ada juga untuk melola nyeri saraf ya, karena dia menekan, bisa kita tuhina cengku, kita traksi ya, atau fisioterapi. Kita bisa gunakan juga
akupoin atau asepoin, ya, akupuntur. Akupoin itu jalur meridian, ya. Asepoin itu di mana titik dia sakit, yaitu kita jarum, ya, akupuntur, ya. Jika kita ada berat badan, ya kita harus turunkan berat badan, ya. Terus juga kita butuh penyangga, ya. Kalau memang dia sudah vagus varus, ya harus pakai penyangga, karena dia makin lama dia gunakan, makin dia bengkok nanti, ya. Atau menggunakan deker, paling enggak, ya, deker yang ada kawatnya, ada stringnya. Tapi kalau saat istirahat, lepaskan, ya, karena pembuluh darah kita nanti nggak lancar. Saat aktivitas saja gunakan supaya nggak makin parah, ya, untuk menjaga, ya. Nah, ini ada teknik, ya, di klinik, ya. Ini dilemaskan dulu, ya. Ini kebetulan staf saya, ya, Ilham. Nah, ini kalau kita posisi kita benarkan, ya. Nah, ini ada latihan. Nah, ini nanti Ilham bisa latihan. Kemarin saya minta tolong ada handuk. Ada, ya. Ilham mungkin di depan kali, ya. Ya. Nanti nah, kita peragakan telentang dulu, Ham, kali, Ham. Ya, itu boleh digulung-gulung dulu handuknya. Nah, ini ada namanya heel slide, ya. Heel slide ini jadi dia cuma slide doang, ya. Oke, slide dulu, nggak usah pakai itu dulu. Ilham tiduran. Jadi heel slide itu tekuk, Ham. Nah, ini pakai kaos kaki aja, ya, kalau bisa, ya. Jadi kita dorong, ya, latihannya, tarik, ya. Ini namanya heel slide. Pencet. Bentar, kemana ini? Ya. Nah, ini heel slide namanya, ya. Terus bisa juga kita ini tekuk dulu, ya. Ini kita tekan, dia jejekin ke bawah. Karena orang OA itu biasanya dia tidak bisa, dia pasti ada lowong begini, ya, ada lowong begini. Dia nggak bisa begini. Jadi makanya dia jejek ke bawah, ya. Nah, atau kita bisa menggunakan kain, ya. Nah, kain boleh juga. Ini tekuk, Am. Ya. Nah, dia tiduran begini, ya. Untuk apa? Untuk merenggangkan. Ya, tujuannya untuk traksi, ya. Sama yang tadi juga. Nah, ini di bawah, ya. Kita bejek ke bawah. Ya. Supaya apa? Supaya extend. Ya, supaya lurus, ya. Nah, ada lagi namanya front hang. Ya, kita SLR dulu, ya, SLR dulu. Karena front hang balik, ya. Nah, SLR itu kakinya kita angkat. Kenapa? Biasanya orang OA, dia kan sudah lemah sendinya. Akhirnya otot-otot sekitar ini pasti akan ikut juga lemah. Karena dia jarang menggunakan, karena sakit tadi. Nah, supaya otot-otot di hamstring kita, hamstring ini otot quadriceps kita, otot paha depan, otot belakang hamstring, ya, itu supaya kuat. Nah, caranya apa? SLR namanya. Pelan-pelan aja, angkat dong. Ya, turunin, angkat sendiri. Ya, sekuatnya aja, ya. Kalau kuat, lanjut. Ya, oh iya, saya lupa. Mohon maaf itu. Jadi ini, ya. Ya, jadi itu SLR namanya. Terus front hang, balik, Ham. Nah, front hang ini kita usahakan kita di bed, ya, di ranjang, tapi kita lebihkan, ya, ini nih, ya, lebihkan kakinya. Misalnya, nah, ada penyangga aja, ya, turun lagi, Ham. Jadi di paha. Nah, seperti ini, batas bed kita di situ. Nah, ini lurusin aja. Boleh dibantu kaki ini supaya dia lebih stretching, supaya dia lebih lurus, extend. Ya, tujuannya dia lurus. Ya, jadi di samping bed, ini bed ranjang, ya. Nah, ini dia di ujungnya. Supaya apa? Supaya dia extend, ya. Nah, ada lagi quadriceps. Nah, quadriceps mungkin di dinding, Ham. Tapi ini jangan dilakukan dulu, ya, karena kalau quadriceps ini berat, ya, bagi yang sudah kuat ototnya, sudah lumayan, ya, sudah bisa. Nah, itu boleh. Jadi nempel di dinding, ya. Tapi bagi yang bisa, ya, jangan yang parah, jangan, ya. Ini nempel dinding, ya, nempel dinding, ya. Turunnya pelan-pelan. Kalau takut kasih kursi, ya. Kalau misalnya takut kasih kursi, ya. Kursinya kalau bisa yang begini bisa kayaknya. Nah, bisa nggak? Sampai nggak? Kamu doa. Nah, kalau takut, ya, ini nempel badannya. Nah, ya, dia turun pelan-pelan aja. Nah, ya. Ya, kalau dia takut itu untuk latihan lutut, ya. Tapi kalau bagi yang sudah kuat, kalau belum kuat jangan, ya. Coba lagi, Ham.
Nah, tapi nempel di dinding ya, rata ya, karena itu ada kursi, jadi untuk menjaga aja. Kalau memang dia berani nggak ada dinding juga nggak apa-apa, ya. Misalnya maju lagi, maju, Ilham maju. Nah, boleh juga ya. Ya, wall squat sama kayak tadi, cuma nggak pakai wall. Nah, ya, kalau dia bisa ya untuk jaga-jaga, ya, supaya jaga-jaga aja ini, ya. Takutnya nanti dia jatuh tulang ekornya jadi masalah, ya, ya, karena banyak juga ya kasus ya. Tapi ini untuk anak muda aja, ya. Terus ada lagi step up, ya. Step up itu kita ada tanjakan sedikit, ya, naik turun ya. Taruhlah ini, naik di situ. Maaf ya, anduknya diinjek, ya. Ya, nah oke, turun lagi, ya, naik lagi, ya, begitu, ya. Jadi kayak ada tanjakan, dia naik, turun, ya, itu, ganti-gantian, ya ganti-gantian. Pilihan, kalau sudah kuat, karena kan orang OA itu kan karena jarang dia sakit, jadi kan otot quadriceps, hamstringnya itu kan nggak pernah dilatih. Ya, makin lama makin lemah, makin neken. Nah, tujuan kita menguatkan otot-otot tadi. Ya, kita kan punya otot nih, ada yang aduktor, ada abduktor, ya. Nah, itu dikuatkan semua. Tujuannya itu. Ya. Nih, ya ini latihannya. Oke, makasih Ham. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada herbal. Tadi kan saya bilang kita latihan dan herbal, ya. Jadi herbal ini ada gampang dicari. Ya, saya cari yang gampang-gampang dan saya buat formulanya. Dan hasilnya bagus, ya. Jadi ini sidaguri, ya. Nah, kalau kita bikin herbal ya, karena saya akademisi, kita pasti akan arahnya ke jurnal, ya, arahnya ke jurnal atau yang sudah diteliti orang, ya, karena saya akademisi, ya. Nah, sidaguri, udah pada tahu kan sidaguri kan? Sidaguri, searching di Google, ya. Nama latinnya nih, Sida rombofolia. Jadi kalau bisa tuh Latin ya, jangan nama. Kadang beda-beda, misalnya pegagan, ya kan? Di Sunda Antanan ya namanya ya, beda-beda ya, jadi latinnya. Ya latinnya itu Sida rombofolia, ya. Kelor, udah tahu semua kelor ya. Ini saya jelasin dulu, sidaguri ini ternyata bisa menurunkan aktivitas antiinflamasi pada osteoartritis. Jadi dia bisa menurunkan pembengkakan ya, inflamasi pada osteoartritis ya. Nah, di mana dicek menggunakan WOMAC. Ya, WOMAC nih untuk menghitung skor ya, ya. Nah, ada lagi kelor ya, moringa ya. Kelor ini dapat membantu proses penyembuhan edema. Jadi kalau orang OA kan pasti ada edema peradangan ya, dia bisa menurunkan. Nah, hidrostatik intravaskuler ya. Jadi di dalamnya penurunan cairan ya pada jaringan interstisial. Nah, ada lagi Sigisium polytum ya, atau disebut dengan daun salam ya, daun salam ya. Tahu kan salam kan? Nah, banyak salam ya, bukan assalamualaikum ya. Nah, ini daun salam ini ya mengandung ini metabolit sekunernya ya, nggak usah dibacakan nanti nggak bingung juga ya. Nah, dia bisa sebagai antiinflamasi juga, menghambat transkrip ya dari NF-kB ya. Ini adalah aktivitas flavonoid. Ya, karena kan kita tadi kan ada respon dari reaksi oksigen spesies ya, ada ROS. Nah, dia bisa sebagai antioksidan ya. Karena mengandung flavonoid ya. Nah, ada lagi kunyit. Kunyit udah tahu kan ya, kalau kita pegang kita parut kuning semua tangan kita ya. Itu. Nah, sebagai antiinflamasi juga, sebagai antioksidan. Jadi menjawab dari yang depan tadi ya. Terus ada lagi buah adas ya. Buah adas ini untuk mengurangi peroksida lipid ya, karena tadi ada reaksi oksigen spesies ya, ada ROS, dia perlu radikal bebas untuk ditanggulangi menjadi antioksidan. Ya, dan dia bisa menghambat respon nyeri ya pada lutut ya. Jadi sebagai analgesik sentral ya, analisis pada lutut ya. Jadi kita tadi dapat apa aja tadi? Hafal kan? Oke, hafal ya. Nanti ada tanya jawab nanti. Dapat hadiah nanti ya. Ya. Nah, ini ada kasusnya ya. Jadi tadi kita dapat latihannya, dapat herbalnya ya. Nah, nanti dapat formulanya yang bisa ibu buat-buat ya. Jadi tidak hanya ekstrak, ini kan tadi saya ekstrak yang punya.
Tapi nanti ada formulanya yang ibu bisa buat ya, ibu-ibu bisa buat ya. Jadi ini ada pasien ya, ini nggak usah saya bacakan terlalu banyak ya. Keluhan utamanya ya nyeri pada kedua lutut ya, pasti kalau kita orang medis sudah tahu ya, pasti kita akan nanyakan, ibu kenapa? Atau kita lihat aja kakinya udah jalan begini-gini ya, atau bengkak ya, udah ketahuan nih pasti wah gitu ya. Nah tapi kita bisa nanyakan ya, ibu kenapa ibu datang ke sini? Oh saya lututnya nyeri ya. Terus kita tanya lagi keluhan penyertanya, misalnya kaku atau krepitasi ya, atau saat dia naik tangga, turun tangga ya, atau saat dia sholat berdiri lama ya, atau lagi masak, kan ibu-ibu suka masak ya, lama-lama nyeri ya, umurnya ya, terus pekerjaannya, nanti udah ketahuan, benang merahnya pasti ketahuan ya, apalagi dia bawa ronsen ya, udah dia bawa ronsen udah kelihatan OA ya, kapur ya banyak ya, udah ketahuan ya. Nah ini riwayatnya kesadarannya umum bagus ya. Tidak ada edema ya, karena masih grade awal ya. Tidak ada deformitas tadi yang lari ke keluar ke dalam ya, bagus parus ya, deformitas tuh lari ya posisinya. Edema bengkak ya, edema itu bengkak ya. Nah, terus dia berjalan atau berdiri sekitar 60 menit baru dia merasakan sakit. Ini gejala awal baru ya. Jadi ini pasien udah kelihatan ini masih tahap awal lah, grade 2, grade 1, grade 2 ya. Terus kalau dia saat duduk, berdiri, jongkok, habis dari sujud, ya, berdiri, nah itu dia ngerasakan, ya, 7, ya, lebih nyeri, ya. Atau dia naik 15 anak tangga, ya, baru dia ngerasakan nyeri, ya. Pak, saat kita fleksi, ya, atau ekstensikan, itu positif nyeri, ya. Atau pas kita tekan di sisi medial itu bagian dalam, lateral bagian luar, dia nyeri, ya. Nah ini ada derajatnya dan fasnya, ya, jadi dia tidak bisa sebelah kanan ini, ya, sebelah kanannya masih ada renggang, ya, 5 derajat, ya. Nah ini dia tidak bisa full, ya, harusnya lebih dari 120, ya, kalau kita fleksi itu. Terus sebelah kiri, ya, jadi kirinya lebih berat, ya. Ini pada saat aktif, ya, kita dia sendiri nekuk, ya, aktif ini. Kalau pasif kita yang tekukin, ya. Nah ini yang sebelah kiri dia 10 derajat, jadi kalau lutut nekuk dia ada begini dikit, ya. Nah ini juga fleksinya pas nekuk begini dia tidak bisa, ya, masih nggak full, ya, ada 115. Makanya kalau orang yang OA kita tekuk begini dia nggak nempel sampai ke bokong dia, ya, nggak nempel karena dia ada kayak kita pintu engsel, ya, pintu geser, ya. Nah, pintu engsel ini, ya. Kalau pintu engsel ini kan kalau kita buka dia bagus kan, karena ada gapnya, ada jaraknya. Tapi kalau kita rapetin si engsel ini ke sini, nggak bisa buka kan, sama ya, karena gapnya nyempit, jadi dia untuk nekuk lurus susah, ya, itu, ya. Ini pasif kita bantu, ya, kalau isometrik dengan tahanan. Jadi kita coba tes, angkat bu, kaki ibu kita tahan. Kalau dia 0 itu dia nggak bisa bergerak, 1 itu dia bisa bergerak dikit, 2 itu dia bisa bergerak lumayan, 3 itu bisa ngelawan gravitasi, ya, 4 itu jadi kayak kita ini lutut misalnya, jadi kaki ini, ya. Nah kalau dia bisa bergerak, nggak bisa gerak, kayak kita nggak ada gerakan, itu 0. Kalau ada gerakan berarti itu 1, ya. Dia sudah bisa angkat begini, ini 2. Tapi dia bisa mengangkat gravitasi, nah itu biasanya 3. Kalau 4 dia bisa kita tahan dengan tahanan yang tidak full. Tapi kalau 5 tahanan full, ya. Nah ini 4, ya. Masih bisa ngangkat, bisa pakai tahanan yang tidak full, ya. Tapi nyeri, ya. Nah ini ada tes-tes yang dilakukan. Tadi positif yang bulk sign, ya, patellar fluctuation, ya, karena sudah ada bengkak, ya, sedikit, ya. Ini ya pasti dia akan pengen cepat sembuh, ya. Ini nggak perlu. Tujuan kita mengurangi nyeri, ya, pasti mengurangi nyeri, ya. Tapi bukan menggunakan obat, ya. Diagnosanya dulu. Pasien kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, aktivitas daily, ya, berjalan, bernyokok, naik turun tangga, sholat duduk ke berdiri akibat adanya nyeri pada kedua lutut. Nyeri lebih dirasakan saat cuaca dingin, ya, keterbatasan ROM untuk ekstensi, fleksi, ada cairan berlebih saat bulk tighten. Suspeknya karena kita tidak ada ronsen, ya, kalau kita tidak ada ronsen kita
curiga, ya suspek ya. Tapi kalau kita ada ronsen udah jelas ya. Nah, suspek osteoartritis genu bilateral ya, dua ya lututnya pada keduanya. Jangka pendek ya pasti ngurangi nyeri. Jangka panjang ya dia bisa aktivitas normal lagi ya tujuannya. Nah, ini kita gunakan herbal ya yang ada di saya nanti hadiah ya. Terus ada home program tadi exercise ya kayak tadi heel slide ya. Ini juga sudah saya bagikan kan, PDF-nya kan sudah saya bagikan kan. Nah, ini ada caranya, frekuensinya, F ini frekuensi ya, frekuensinya 2 sampai 3 hari. Intensitas bisa 10 repetisi ulangan ya. Time ya. Time ini 3 set boleh ya. Jadi 10 repetisi 3 set boleh ya. Terus type-nya aktif. Jadi aktif tuh dia menggerakkan sendiri ya, type. Jadi frekuensi, intensitas, time, type ya. Sama Frohnheim tadi yang tadi di Ilham tadi jelaskan ya. Nah, cuman ada tambahan tadi. Saya lupa ada ankle pumping. Ankle pumping itu kita kayak ngerim atau kayak kita ngegas ya. Nah, itu boleh ya. Jadi ibu tekan dinding juga boleh, ada dinding tekan atau ada band. Band tuh kayak apa? Tali ya. Tali boleh juga itu ya. Aduktor kalau kita kalau abduktor tuh menjauh ya. Kalau aduktor ADD itu ke dalam, mendekat ya. Jadi kita boleh pakai bending. Ya kalau orang kayak fitness itu kan ada kan? Ya itu ya. Itu menguatkan sisi dalam, sisi luar paha. Ya tujuannya apa tadi? Karena orang itu pasti lemah ototnya, yakin. Ya karena dia nyeri, wajar kan? Dia mau gunakan juga sakit. Mending saya duduk, mending saya tidur ya kan. Akhirnya jarang untuk digerakkan ya. Ini sudah tadi kita bahas ya, tes cepat segala macam. Ini kasus yang pertama tadi ya, hari pertama ya. Nah, hari ke-7 ya, 7 April ini sudah bagus ya. Jadi cuma 7 hari ya. Ini hasilnya karena dia baru grade 1 grade 2 ya. Hasilnya bagus 000, 130, 125, 000 ya. Ini MT-nya 5 maksimum ya. Kita gunakan herbal sama latihan ya. Teman saya bantu akupuntur juga ya, sama TENS ya, akupuntur, TENS sama saya traksi ya. Nah, ini tahapan evaluasi hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7 ya. Oh, ini ada videonya sebenarnya. Bisa nggak hidup ya videonya? Coba sebentar. Ada video. Oh, nggak bisa. Di YouTube saya ada pokoknya. Nanti cek aja ya. Di YouTube saya ada. Ini herbal tadi. Nah, ini kalau kita mau tahu proses dari cara pembuatan herbal ya, coba saya kasih tahu aja. Jadi ini ilmu ya. Jadi kalau kita secara secara manual lah ya, misalnya daun kering, misalnya kita di sini ada kelor, ya kelor kita keringkan ya, bisa menggunakan rajangan begini di matahari, tapi ditutupin kain hitam ya, karena UV itu merusak antioksidan ya, atau pakai open tapi nggak boleh lebih dari 55 derajat, karena kalau lebih dia rusak ya antioksidannya. Terus kita blender, sudah kering tadi. Ya blender biasa aja sudah jadi bubuk. Nah, kita macerasi karena kita butuh flavonoid. Jadi ada ekstraksi dingin, ada ekstraksi panas. Nah, kalau kita butuh antioksidan, kita gunakan ekstraksi dingin ya, karena supaya tidak merusak. Jangan ekstraksi panas ya. Nah, ini kita aduk air, kita masukkan, kita aduk selama 2 kali 24 jam, terus kita diamkan selama 7 hari, baru kita saring ya. Nah, airnya itu sudah jadi ekstrak ya, makanya kalau ibu-ibu bikin infus water nih, sudah bikin langsung minum ya, belum jadi sebenarnya, diamkan dulu ya, tapi diamkan di kulkas ya, kalau di luar kan basi ya. Nah, diamkan kira-kira 3 hari, nah itu baru ekstraknya lari ke air ya, itu ya. Nah, boleh kita keringkan menggunakan, nanti kan ekstrak cair nih, kita mau bikin kental, kita gunakan evaporator. Cuman ini sudah farmasi ya, karena saya kan ngambil S2 herbal medic, jadi tahu ya cara proses ini ya. Nah, ini herbal tadi ya, habis. Nah, ada cara pembuatan yang sederhana ya. Ada file satu lagi. Nah, ini cara pembuatan sederhana.
Oke, nah ini saya bikin barista jamu. Wah, kan kalau ngomong jamu doang pasti orang konotatifnya, pahit, gak enak ya. Kalau barista kan bisa taste-nya bisa kita bikin pakai apa, misalnya gula aren ya, kita tambah dengan bunga telang, warnanya bagus ya. Nah makanya saya bikin barista jamu ya, siapa tahu nanti ibu-ibu senang ya, kan sekarang kan toga itu kan di mana-mana sudah ada program pemerintah ya. Saya sering ngisi di Sudinkes Jakarta Timur karena saya Jakarta Timur ya. Jadi saya suka diundang jadi narasumber ya. Nah itu untuk toga ya, tanaman obat keluarga. Nah ini kita bikin barista jamunya sesuai dengan herbal tadi ya. Nah menggunakan bahan alami yang kaya manfaat, dipromosikan agak enak diminum karena orang pasti jamu, ya. Tapi anak saya paling seneng ya, walaupun nggak pakai apa-apa, cuman diaduk aja ekstrak sudah mau dia ya, karena agak sering ya. Tapi tetap berkhasiat, cocok untuk gaya hidup sehari-hari ya. Nah ini tadi herbalnya ada sidaguri, ada kelor ya, ada adas, ada daun salam, ada kunyit ya. Ini dimodifikasi ya, hafalin ini ya. Nah, ini ada manfaatnya ya, si dahulu tadi anti radang ya, bisa melancarkan aliran darah. Kelor itu kaya zat besi, ya, antioksidan tinggi. Makanya kalau ibu-ibu hamil itu katuk atau kelor tuh sangat bagus ya, asinya banyak ya, itu ya. Terus adas ini bisa untuk kembung ya, mual lah. Makanya kalau ada mah, kunyit, temulawak, adas ya, nanti enak lambungnya ya. Tapi kalau kita gemuk, temulawaknya rebusnya buka, ya, jangan ditutup. Kalau kita tutup, minyak asli tetap jadi nafsu makan. Kita pengen kurus, nafsu makan, ya, itu ya, itu tekniknya. Nah, sigisium ini daun salam bisa untuk antihipertensi juga ya, selain antiinflamasi, antibakteri, antihipertensi. Makanya kalau orang tensi tinggi, daun salam, alang-alang, apalagi? Seledri ya, itu menurunkan tensi. Cuma seledri itu bikin ngantuk ya. Jadi kalau kita aktivitas jangan seledri, ngantuk ya. Terus diuretik, kencing ya. Makanya NaCl-nya kebuang ya, dia bisa melebarkan pembuluh darah, tensi turun ya. Itu. Nah, terus ada kunyit ya, antiinflamasi ya, pelindung hati ya, hepatoprotektor. Terus bagi orang yang nyeri haid ya, biasanya orang nyeri haid itu pakai kunyit ya, dia berkurang ya. Cuman bagi ibu hamil jangan ya, keguguran nanti. Karena dia melancarkan aliran darah di rahim ya. Nanti kalau orang hamil jangan ya, apalagi awal-awal ya, keguguran dia malah. Nah, ini kita perlu timbangan digital ya, sendok takar, blender atau alat tumbuk ya, wadah stainless, panci yang direbus untuk panci rebus ya. Jadi jangan sampai menggunakan aluminium ya. Aluminium nanti zatnya masuk ya. Jadi stainless, pirek boleh ya. Terus saringan halus ya, atau kain kasa, kompor listrik, gas, gelas atau botol saji ya. Ini alat yang diperlukan ya. Nah, kita ada air matang 300 ml ya. 300 ml itu sekitar 1 gelas aqua ditambah setengah ya. Madu 1 sendok makan ya. Perasan jeruk itu 1 sendok teh ya. Terus es batu, kalau pengen tambah es batu ya, biar segar. Karena kita tadi bikin barista ya, barista jamu ya. Cuci bersih bahan herbal tadi, haluskan dengan blender atau ditumbuk ya. Rebus dengan 30 ml air selama 15-20 menit. Jadi kalau kita ngidupin api itu api besar dulu ya, sampai mendidih, terus api kecil ya, api kecil ya, baru masukin bahan ya, gitu. Terus saring rebus ya, setelah dia mendidih 15-20 menit kita saring ya. Terus kita boleh tambahkan madu dan perasan jeruk ya, aduk rata, jadi rasanya lebih enak ya. Tapi ini nggak ada pahit sih ya. Yang pahit itu ya sambiloto, broto wali ya, di situ nggak ada yang pahit ya. Tuh. Nah, boleh tambahkan kayu manis ya. Kayu manis itu aromanya, taste-nya lebih enak ya. Kayu manis ini bisa juga menurunkan gula ya. Makanya kalau orang gula, bikin aja gula dari kayu manis atau stevia. Ya, kayu manis itu manis sebenarnya, cuma cepat manisnya. Atau stevia. Dia bisa menurunkan gula ya, diabetes ya. Tapi tipe 2 ya. Kalau tipe 1
sel beta pankreasnya sudah rusak ya, pabriknya sudah rusak, ya nggak mungkin berarti bantuan insulin dari luar. Tapi kalau tipe 2 degeneratif, pabriknya ada, jumlah produksinya sedikit, jadi masih bisa ditingkatkan ya itu. Tambahkan bubuk jahe ya untuk hangat, jahe juga bisa antiinflamasi ya. Terus kita bisa kita bikin cold brew ya, ini bagus juga ya. Jadi kita diamkan dulu lama ya, sudah kita campur ya. Nah nanti baru kita minum besoknya ya, lebih enak ya. Kalau cold brew ini kan orang suka bikin kopi ya, kopi dibikin ya, mahal lagi ya. Ini bisa mahal juga. Saya pernah ada pameran di mana ya, anak-anak bikin barista jamu. Satu gelas gini 35.000 dibikin dia. Atau kalau misalnya kita yang makan steak ada namanya ya. Nah itu juga ada dia bikin, ada serainya, ada jahenya, terus ada kapulaganya. Mahal itu 40 ribuan ya. Kan lumayan ya kita bikin ya. Itu. Nah apalagi bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris sudah naik lagi dia ya. Ya itu. Iya, kalau misalnya kita kopi susu jadi cappuccino jadi mahal ya. Nah, sajikan dengan gelas kaca yang cantik. Nah, jadi bisa kita bikin gelas kaca yang cantik ya, atau gelasnya ada yang birunya di bawah, jadi kan agak bagus ya. Atau tambah bunga telang ya, jadi warnanya biru bagus ya, menarik ya. Nah, bisa kita tambahin garnish ya di atasnya, lemon ya, atau daun mint ya. Nah, bisa kita jual juga tuh ya. Itu. Nah, bisa juga pakai topping gitu ya. Topping chia seed, biji selasih ya. Itu. Nah, itu bisa kita bikin toppingnya, kita rebus dulu, taruh itu di atasnya ya. Atau pakai gula aren ya, bisa juga. Nah, boleh juga kita simpan di botol yang steril ya, botol kaca ya. 1 sampai 2 hari, gunakan bahan yang segar ya. Jadi kita sudah bisa bikin banyak langsung ya, jadi nggak perlu buat sekali ya itu. Jadi bikinnya langsung banyak. Oh habis. Oke, sesi pertanyaan. Pas ya, hampir 11 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kenapa Ibu? Latihannya itu tadi. Cukup itu. Nanti kalau banyak-banyak Ibu yang sakit nanti. Ya. Silakan ini mau bertanya, mau dikasih kesempatan. Ya, silakan. Nanti kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Saya izin minum ya. Oh, ini sudah dihidangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Pak Ustaz atau dokter atau Pak? Boleh apa aja. Bebas. Baik, terima kasih Bro. Oh, terlalu muda. Baik, saya panggilnya Ustaz. Iya, baik. Ini Ustaz menyimak penjabaran Ustaz Alfian tadi dari awal hingga terakhir ini. Pikiran saya ini berkelana kemana-mana. Tapi kata berkelana yang baik ya. Bukan ngantuk ya. Satu, betapa Allah itu maha segalanya, dan Rasulullah SAW juga kan ada sunnahnya yang menghimbau kita untuk mengerjakan sholat yang memberikan salawat kepada 360 sendi. Itu betapa korelasinya tuh ada gitu loh ya Ustaz. Ya. Artinya setiap sendi itu diberi nama yang baik, diberi salawat yang baik, sehingga itu adalah semacam manifestasi dari rasa bersyukur, masih bisa digerakkan dan lain sebagainya, dan masih bersyukur juga bisa terus berkesinambungan. Tapi ini hanya curhat aja Ustaz ya. Yang kedua yang mungkin disebut apapun itu, apa pertanyaan atau apa terserah. Tetapi saya berpikir begini Ustaz. Yang namanya kegiatan sehari-hari itu berkaitan erat dengan sugesti diri. Secara psikologis kita bisa mendidik kita sendiri. Dalam arti kata begini, ada orang yang mengatakan bahwa jangan berburuk sangka. Itu benar adanya, karena kembali lagi ke kita. Nah,
sementara sebaliknya kalau kita berbaik sangka juga tetap dampaknya ke kita besarnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sejauh mana sih sebetulnya sugesti diri bahwa oh saya mampu loh naik tangga ini, oh saya mampu loh turun gunung ini dan sebagainya. Nah, dan itu ternyata memang mampu benar gitu Ustaz ya. Padahal kendali dari sisi usia boleh dikatakan itu sesuatu yang boleh dikatakan oh mungkin sudah masuk range harus hati-hati dan lain sebagainya. Itu seberapa jauh pengaruh sugesti diri itu secara psikologis kepada ada yang di dalam tubuh ini sehingga itu bisa kita lakukan seperti itu. Karena saya sendiri, saya usia saya dari 50 tapi alhamdulillah akhirnya untuk hiking, untuk menurunkan tangga dan sebagainya, alhamdulillah sejauh ini masih. Karena salah satunya itu tadi, mindset saya adalah saya bisa, insya Allah bisa kita waktu dan kerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya jawab dulu ya, takut saya lupa ya. Jadi memang dalam pengobatan itu ya, jadi ada namanya body, mind, soul, spirit dan energi ya. Body itu fisiknya kita obatin ya, mindnya itu pikirannya kita obatin. Karena banyak sekali pasien saya yang sakit bukan karena fisik ya, sakitnya pikiran ya, akhirnya emahnya kemana-mana, bolong ya, khususnya luka ya, karena pikiran ya. Jadi body, mind, soul ya, jiwanya ya. Makanya kita datang ke pengajian ya. Kayak handphone lah, handphone kalau nggak dicas coba habis kan baterainya. Sama soul kita juga, kalau kita nggak, kalau nggak kita isi, udah habis ya. Nah makanya body, mind, soul, spirit ya. Spirit itu semangat kita ya, timbul semangat ya. Nah terus energi, dari semangat itu kita tumbuh energi ya. Kita berkumpul-kumpul begini kan, coba spiritnya kan bagus kan, energinya positif ya. Nah itu sangat mempengaruhi. Makanya namanya ada ilmu hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu bisa. Ada karyawan saya takut dengan lintah ya, karena saya senang belajar. Saya makanya belajar saya kemana-mana ya. Saya belajar hipnoterapi, saya belajar fisioterapi, saya belajar herbal, saya belajar TCM sampai ke Cina ya. Nah ternyata hipnoterapi itu bisa kita gunakan. Karyawan saya takut dengan lintah ya, megang aja geli dia ya, jerit-jerit ya, coba ya. Ya karena keperluan, kebutuhan ya, kamu mau gak? Kalau kamu mau, saya hipno supaya kamu berani. Akhirnya lintah itu dikobok-kobok dia, ya kan? Karena psikis tadi kan, mental block ya. Nah, mental block itu bisa ya, kita cari clue-nya, kita cari penyebabnya, nanti akan terbuka. Ya, jadi memang hati itu berhubungan nih dengan ya kalau kita pengen ngambil sesuatu kan, ada keinginan dulu kan, baru nanti diolah di otak kita. Olah di otak kita baru kita ngambil, ya kan? Makanya kalau orang stroke itu banyak orang ngerjakan tangannya, kakinya, padahal otaknya dulu mestinya. Ya, tapi kalau dia emah, ya, tensi tinggi, lihat dulu hatinya. Ada nggak masalah dengan keluarganya, atau dia stres dengan pekerjaannya, ya? Itu berhubungan banget. Oke, kita obatin fisiknya, stres lagi baik lagi, ya. Makanya ya, body, mind, soul, spirit, dan energi itu harus, memang 5-5 itu harus. Kita fisik kuat, tapi udah kerasa awalnya, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Akhirnya nggak sanggup. Saya waktu itu ke Cina kan, perpisahan. Diajak teman kan, yuk kita ke gunung yuk. Saya pikir ke gunung, saya nggak pernah naik gunung, nggak pernah hiking ya. Apalagi body saya begini ya. Jadi saya pikir, ya udahlah mungkin pendek gitu kan. Pas sudah naik 2000 tangga, ampun dah. Udah nggak pernah naik gunung ya. 2000 tangga ya, itu pengalaman pertama kali. Cuman saya langsung mindset, masa saya mau ditinggalin orang, udah di tengah-tengah orang sudah naik, kita ditinggalin sendirian lagi, nggak mungkin kan. Nah udah, akhirnya saya mindset kan, saya bisa, insya Allah saya bisa, Allah kuatkan ya, Allah kuatkan.
Saya bisa, Allah kuatkan. Akhirnya sampai ya 2000 tangga ya. Kalau dihitung dia di gunung sana tuh bagus ya. Dia dicor ke gunungnya itu dibikin tangga. Tapi ada juga yang trap, ada yang curam ya. Jadi ada di YouTube saya tuh saya lagi naik gunung tuh. Ya 6 derajat, dingin-dingin. Wah, pokoknya paling tinggi. Ya kalau orang ke Jiangxi itu, orang belum pernah ke Jiangxi kalau belum pernah naik gunung Lingshan namanya. Ya, Lingshan Mountain ya. Jadi kalau kita ke Jiangxi harus naik Lingshan itu ya. Nah, tapi jangan pingsan ya. Nah, itu pertama kali saya. Nah, itu mindset tadi ya, Bu. Ya, mindset itu benar ya. Tapi mindset juga harus diiringi dengan fisik ya. Misalnya kita tadi OA. Mindset kita semangat. Tapi pertama dia bodinya gemuk banget ya, gemuk banget. Akhirnya untuk nopang kan susah ya. Nah, nggak mungkin juga. Dia maksakan oke semangat, tapi habis lututnya, ya. Jadi memang harus diimbangi, ya. Setelah hatinya, ya, pikirannya, ya, mindnya, baru kita fisiknya, ya. Tapi kalau fisiknya tetap tidak mendukung juga susah, ya. Ya sama, kita ngobatin orang. Kalau saya kan senang nyari penyebab penyakit ya, bukan simptom ya. Udah kita terapi untuk kolesterol dia ya, atau stroke ya, atau jantung ya. Udah bagus, ya kita kasih tahu, jangan 4 sehat, 5 sembarangan. Ya. Itu ikon saya ya, 4 sehat 5 sembarangan ya. Nah, kalau dia misal masih 4 sehat 5 sembarangan, kita udah kasih tahu, ya pasti dia akan datang lagi, yakin. Karena numpuk lagi sampah tadi. Ya kita bersihkan, dia numpukin. Kita bersihkan, dia numpukin. Ya nggak selesai-selesai. Akhirnya stroke sembuh, stroke 2 kali. Jantung menyumbat sebelah LAD, LCX-nya, ya atau mainnya, yang LF-nya, bisa aja, ya. Nah jadi itu sangat bagus ya. Kalau menurut saya pertanyaan sangat bagus ya. Jadi body, mind, soul, spirit dan energi. Ya kalau nggak digali kadang-kadang lupa ya. Karena di otak ini macam-macam ya. Kalau saya belajar tuh suka saya nolin dulu. Saya belajar elektro ke herbal medic saya nolin dulu. Kalau nggak dinolin susah. Dari herbal medic ke fisioterapi jauh banget. Harus saya nolin. Saya tuh setengah semester pasti blow on ya. Nah setelah itu saya kejar ya. Nah terus dari fisioterapi ke TCM. TCM tahu sendiri kan, waduh sindrom segala macam. Beda dengan kita dengan farmakologi, dengan patofisiologi beda banget ya, dia dengan sindrom ya. Nah saya nolkan. Oh habis ya baterainya. Baterainya habis. Jadi kalau nggak ditanya saya lupa ya. Jadi itu ya bagus banget pertanyaannya. Oke silakan. Ada lagi yang mau tanya? Ini casan ya? Bukan baterai ya? Bukan cas, bukan baterai ya? Oh, dicas ya? Dicas ya? Tadi ada speaker kecil ada? Ya, silakan Ibu. Oh, nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya, enggak yang kecil. Kalau masalah lutut saya, alhamdulillah sehat sih Pak. Alhamdulillah. Usia 52 sehat. Iya, alhamdulillah. Terus yang saya tanyakan, bagaimana menjaga biar sehat terus itu Pak Ustaz. Terus apa yang perlu kita konsumsi biar sehat, biar ibadah kita kuat. Saya juga suka pendaki gunung Pak Ustaz. Iya. Saya udah tua ini suka mendaki. Iya. Gimana saya mempertahankan biar tetap saya sehat? Ya. Apa trik-triknya, apa yang perlu saya makan, konsumsi, apa seperti apa itu aja. Oke, iya Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin saya pinjam juga ya mic-nya karena biar kedengeran semuanya. Ya, jadi bagus ya kita namanya preventif ya, bukan ngobatin ya, preventif ya. Jadi memang bagus, mending kita preventif daripada kita sudah sakit ya. Pertama, Ibu berat badannya ideal, bagus ya, itu kedua ya. Terus yang kedua ya kita harus sering latihan ya, jalan ya. Tapi kalau kita sudah umur-umur, kita jarang olahraga, jangan yang high impact. High impact tuh misalnya Ibu lari ya, apalagi lari dari kenyataan ya, nggak boleh ya. Saya suka bercanda orangnya. Nah, jadi
kita kalau kita jarang olahraga, ya kecuali ibu itu sering hiking ya, nggak apa-apa, dia kuat ya. Tapi kalau kita yang jarang, tahu-tahu kita lari, oh jangan. Ya, high impact ya, lutut kena, pinggang kena, ujung-ujung ya. Tapi kalau orang sudah sering nggak apa-apa, karena ototnya sudah terlatih ya. Tapi bagi umur-umur tua, ya lansia, sebaiknya jalan. Ya, jalan itu bukan jalan kita kayak di mall, ya, jalan doang bukan. Jalan itu kita ada ngos-ngosan, ya, ada keringetan, ya, jantung berdegup kencang. Ya, 3 itu syarat olahraga. Ngos-ngosan, keringetan, jantung berdegup kencang. Ya, itu ciri olahraga. Ya, tapi bukan kita ke mall, terus kita ngos-ngosan, jantung berdebar suaminya kan. ya, ya. Jadi bukan itu ya. Nah, jadi itu. Jadi sarannya apa? Bukan kita jalan pelan, jalan cepat. Ya, tapi ya mungkin kalau awal-awal kita pelan dulu, yang belum pernah, jangan cepet-cepet langsung ya. Kata Pak Alfian, Mr. Alfian, wah jalan cepat, wah bahaya, langsung nanti masalah ya. Jadi pelan-pelan dulu. Nah, sudah terlatih. Nah, ini kan saya mau ke Cina lagi. Saya dipercaya ke Cina ada 2, ada short course beasiswa dari Cina. Nah, kebetulan saya ketua pelaksananya di Chengdu University itu, Chengdu Hospital ada 41 peserta, Jiangxi ada 10 peserta. Nah, pagi tadi saya jalan dulu, latihan lagi ya, karena ke Cina itu jalan terus ya. Budayanya jalan, makanya orangnya singset, makannya banyak singset. Karena jalannya memang jauh-jauh. Saya tuh jalan tuh 5 kilo bisa kalau di Cina. Makanya saya tuh senang di Cina tuh. Pertama aman, ya, cuacanya juga nggak kayak kita, ya. Nah itu enaknya. Ya cuman kalau tinggal memang enak Indonesia. Ya kalau tinggal jangan di sana. Ya susah makanan, makanannya susah. Ya itu. Nah jadi ya jadi tadi ya kita jalan kalau untuk kita lansia. Ya tapi kalau sudah kita biasa boleh ya running pelan-pelan ya, atau kalau kita belum pernah berenang ya, berenang lebih aman karena nggak high impact ya, gaya bebas ya, atau jalan aja ya, itu ya nggak apa-apa, jalan aja nggak apa-apa ya, atau sepeda statis ya, sepeda yang di rumah ya, itu boleh ya bagi-bagi yang baru mulai, itu lebih aman. Tapi kalau sudah biasa udah kita jalan cepat. Jalan cepat ya. Nah 30 menit itu membakar kalori ya. Lebih dari 30 menit dia bakar lemak ya, namanya gluconeogenesis. Kalori kita habis, gula kita habis. Makanya kalau kita mau olahraga itu bagusnya belum makan. Kalau bagi yang gemuk ya, kalau bagian kurus boleh makan. Kalau yang gemuk jangan makan. Jam 5 sampai jam 8 itu proses gluconeogenesis. Jadi proses pemecahan lemak menjadi energi. Jadi kalau bisa jam 5 jam 8 jangan makan, kita jalan. Nah kayak saya tadi jam setengah 8 jalan sampai jam setengah 9 ya. Saya siap-siap langsung ke sini ya, setengah 10 tadi di sini. Nah 30 menit itu bakar kalori, lebih dari 30 menit bakar lemak, lebih dari 1 jam bakar protein. Nah makanya kalau kita atlet ya kita butuh protein, butuh putih telur banyak ya. Nah makanya kalau yang lebih dari 1 jam fitness aerobik boleh tambah protein, jangan nggak tambah protein ya, karena yang dipakai energi adalah protein ya. Makanya orang fitness, orang apa dia tambah protein ya. Nah terus tadi herbal, bisa gunakan yang ini ya, herbal yang bisa dikonsumsi karena ini bagus ya untuk antiinflamasi ya, untuk antioksidan ya, bisa digunakan ini ya, dibikin ini. Oke. Ini berapa pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada, saya mau tanya. Terakhir satu lagi, karena kan Ustaz mau nanya mau kasih hadiah, jadi satu lagi aja. Kita sampai jam berapa sih? Nggak apa-apa sih, masih ada kan? 11.30. Oh, masih 11.15 aja. Cukup 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ini usia sudah 66. 66, oke. Saya dulu waktu muda gitu ya. Olahraganya tenis. Tenis. Ya. Oke. Itu hampir setiap
3 kali seminggu saya main tenis. Ya, ya. Kemudian di usia 62, 63 waktu itu, saya merasakan sakit Cedera. di lutut ya. Overuse. Kemudian saya ke dokter, divonis OA. osteoartritis. Artritis, ya. OA. Ya, OA. Saya hanya diberi obat, kemudian saya makan obat barangkali ada kurang lebih 1 bulanan lah. Ya. Ada merasakan ada perubahan. Sholat juga saya bisa biasa. Kemudian setelah kesini begitu terasa kembali sakit. Tapi saya tidak ke dokter lagi karena saya khawatir dikasih obat lagi. Ya. Karena katanya kalau makan obat terus gitu kan takutnya ke ginjal. Ya. Sehingga sampai waktu berjalan sampai usia saya sekarang 66, saya tidak pernah menggunakan obat-obat yang herbal seperti yang dokter sampaikan tadi. Saya seperti jahe, Ya. kemudian serai dan sebagainya yang seduh dengan air. Itu aja sih yang saya konsumsi, itu tidak terlalu sering. Akhirnya saya pasrah kesudahan billahi ta'ala. Mungkin karena faktor usia. Pertanyaan saya, Dok, apakah itu dari faktor saya waktu muda terlalu banyak kegiatan olahraga atau memang faktor usia? Ya. Oke. Saya ambil sendiri nggak apa ya? Maaf. Ya. Ya, jadi bagus ya pertanyaannya ya. Jadi apa ya? Casing itu tidak bisa menutupi. Ya. Jadi memang usia itu tidak bisa menutupi. Ya, tadi kan ada proses menopause ya, apalagi perempuan ya. Perempuan tuh kalau pas saat dia menstruasi itu gejala sakit tuh hampir dikit ya dibandingkan laki-laki. Tapi saat dia menopause sudah sakit semua. Ya. Karena itu pertahanan ya. Nah, tadi Ibu sering olahraga. Ya, karena usia tadi nggak bisa nipu ya, karena cairan sudah berkurang ya, dan tenis itu kan memang high impact ya. Nah mungkin ada satu waktu itu mungkin ada salah posisi bisa jadi ya, ada salah posisi atau nekan atau apa. Terus yang kedua overuse ya, sama kayak orang epicondylosis lateral, tenis elbow ya, tenis elbow main tenis juga sakit karena ada overuse. Ya, overuse ya. Nah, ada pasien saya dia overuse, tapi bukan dia tenis elbow juga, tapi bukan karena main tenis ya. Dia bekerja di kereta api ya. Nah, dia tiap hari itu ngitung duit manual ya. Jadi tangannya begini terus. Nah, duit itu sehari 100 juta kata dia. Ya, jadi ya ngitung sendiri terus. Ya akhirnya sakit, overuse, over penggunaan ya. Udah kita terapi, udah bagus. Ya dia ngitung lagi, sakit lagi. Akhirnya saya tanya, Ibu pekerjaannya apa? Ya ini nggak pernah cerita ya, karena pasien lama, biasa pinggangnya masalah, ini tangan. Ya ngitung duit, ya itu penyebabnya yang Ibu usulkan pakai mesin, saya bilang. Karena kalau saya obatin, ya percuma, nanti akan balik lagi. Memang enak, karena overuse, ya, karena sering menggunakan. Nah itu jadi masalahnya. Nah, di samping kita overuse, umur tidak bisa menipu. Ya, kita dulu jalannya cepat. Ya, sudah umur jalannya pelan. Keseimbangannya udah berbeda. Ya, keseimbangan kita berbeda. Ya, jalan juga pelan. Ya, karena memang sudah hukum alam. Ya, nggak mungkin kita melawan alam. Ya, itu. Jadi kita posisikan tubuh kita menyesuaikan dengan olahraga yang kita gunakan. Ya, jadi jangan terlalu overuse juga. Ya, apalagi badminton kan, banyak bapak-bapak badminton kan, dia loncat ya, ankle-nya atau lututnya yang cedera ya, itu banyak sekali ya. Oke, jadi memang tadi benar, obat ya pasti akan efek samping. Baca aja ingredientnya, komposisinya, ke hati, hepar atau ginjal atau lambung ya. Obat nyati nyeri pasti ke lambung ya, apalagi ditambah golongan kortikosteroid
ya udah obat dewa. Sakitnya memang hilang makan. Akhirnya hilang itu kan kita jalan kemana-mana. Padahal kakinya makin nempel, nggak ditraksi, nggak ditarik. Akhirnya makin gesek, sama kayak disuntik. Ya, hilang 6 bulan. Jalan kemana-mana karena nggak sakit. Suntik lagi, hilang. Akhirnya nggak mempan lagi karena sudah nempel. Ya, itu. Jadi cuman simptom doang. Ya, simptom hilangnya sakit. Ngapain? Nyari penyakit. Ya, itu. Oke. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Satu lagi ya? Kalau masa juga nanya dokter. Boleh nanya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti difoto sambil video nanti siapin deh. Ya ibu, ya silakan. Waalaikumsalam. Usia saya sekarang udah di atas 61 lebih ya. Waktu kemarin saya sudah ada keluhan memang di kaki kiri saya. Kalau saya amatin, saya awalnya itu waktu saya masih dinas bekerja itu saya biasa naik kendaraan gitu, memang saya melihat kebiasaan saya naik bus ya, bus Komang. Saya melihat bus, saya lari di tangga yang turun, mungkin larinya supaya saya kekencangan karena badan saya mungkin dulu dia lumayan besar. Jadi mungkin beban tubuh numpuk di kaki. Nah itu yang saya rasain keesokan hari saya nggak bisa bergerak. Oke. Cedera meniskus. Terus dikasih ke dokter, dikasih obat dan dianggap ibu tuh olahraganya kaget gitu. Saya bilang saya nggak pernah olahraga, dan itu awalnya. Nah itu dikasih poliran jari, udah. Nah setelah berapa tahun saya pensiun, ya saya nikmati pensiun itu dengan istilahnya leleh lah gitu ya. Nah itu baru kerasa kaki saya kaku, nah mulai keretak gitu. Nah itu saya olahraga ringan maupun masih agak sakit gitu. Saya belum pernah ke dokter sih. Nah setelah saya alamin tiba-tiba mungkin dengan rasa sakit saya itu, saya kalau jalan itu saya saya nikmati dengan kenyamaan saya gitu. Nah beberapa tahun ini tuh saya perhatiin kalau saya berdiri, kaki kiri saya dan kaki kanan ya kayaknya panjang sebelah gitu. Maksudnya kalau saya berdiri, kaki kanan saya itu lembang, kaki kiri saya yang rasa sakit itu agak melengkung gitu. Nah gitu. Apa itu pengaruh? Terus sekarang saya itu memang benar dokter bilang itu rasa kaku ya, rasa tertarik itu ada. Terus saya konsumsi suplemen D3K2. Apakah itu bisa membantu saya? Terus apakah ada dampak lain? Oke. Ya, terima kasih. Ya, Oke, ya pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi itu kan accident ya. Jadi kemungkinan ada cedera pada meniskus, ya kemungkinan ada cedera di meniskusnya. Makanya tadi ada dia ngunci, ya. Jadi kan ada tadi yang kayak cincin tadi. Nah itu cedera, ya. Dia ngunci, ya ngunci. Nah cedera meniskus itu ya memang kalau di medis biasanya operasi, ya. Tapi bisa kita latih sebenarnya, ya menguatkan otot-otot samping tadi. Cuman karena tadi cedera, cuman dikasih obat, tidak ada traksi, tidak ada dibenarkan posisi. Ya makanya akhirnya cedera, kakinya panjang sebelah. Kalau gampang kok, kalau mau cek gampang panjang sebelah tuh dia tengkurap, kita lihat aja kakinya. Ya dia tengkurap, kita lihat mata kakinya sama nggak? Ya atau tuminnya sama nggak? Itu ketahuan kalau panjang sebelah, ya. Nah, apalagi kalau sudah pendek sebelah yang sakit dari sebelah kiri, dia kan akan lumpuh begini terus. Makin lama kan makin overuse, karena kan dia lebih pendek. Ya kan kalau kita tinggi sama kan kita bisa begini, tapi kalau kita pendek kan pasti akhirnya kan kita berdiri pun biasa sini, ya kan?
akhirnya tambah menumpuk, tambah sakit. Ya caranya apa? Ya tadi senam tadi bisa dilakukan ya, ditraksi ya, dibenerin posisinya ya. Herbal bisa kita gunakan yang tadi ya, yang tadi saya kasih tahu ya, itu bisa juga ya. Jadi karena cedera, emang cedera ya. Namanya cedera ya susah ya. Yang saraf kejepit pun masih muda-muda banyak sekarang ya. Kemarin ada anak kecil di YouTube saya itu ada sampai miring-miring jalannya gini ya, karena jatuh main bola ya. Kejepit ya. Jadi ya banyak sekali ya kasus kalau kita trauma ya. Jadi trauma itu ya hal yang ya penyakit ada dua ya. Ada yang primer, ada yang sekunder ya. Nah, trauma itu ya sebagian dari high impact ya. High impact karena trauma itu pasti akan kayak di Cina itu. Cina itu anak-anak muda nggak ada yang sakit ke rumah sakit ya, yang tua-tua banyak. Nah, cuman di sana banyak kecelakaan motor. Ya benar di sana. Tua-tua Bu yang banyak Bu yang sakit, yang muda-muda jarang. Yang banyak ke rumah sakit yang muda itu karena kecelakaan. Ya ada yang multiple fracture ya, ada patah femoral hipnya, tibianya, ya fibulanya, femurnya. Itu paling banyak. Karena kita di rumah sakit kita sebagai koas di sana kan, jadi ke rumah sakit ya. Nah jadi kalau accident ya harus sebenarnya diperbaiki ya. Jangan obat tuh hanya simptom. Bolehlah kalau kita sakit banget, nyeri banget, oke. Tapi jangan keterusan. Ya, cari penyebabnya. Karena obat itu cuma menghilangkan sensori kita, ya, diolah, ya prostaglandin tadi ya, nyeri kita COX-2, prostaglandin diinhibisi, dihambat di situ supaya sinyal sakit itu dihilangkan, sama kayak disuntik tadi, sinyal hilang, dihilangkan sinyal sakit tadi, ya, itu. Oke, ke pertanyaan? Oke. Saya punya 3 hadiah, ya, ada buku, ya, itu buku saya sendiri yang nulis, ya, dikeluarin dulu, dibantu aja, nanti ada pena. Nah, ada buku, ya, ada herbal, ya. Ini kalau buku saya jual lumayan, di klinik itu harganya 150, herbal saya jual 200.000, ya. Ada pena, ya, ada pena. Rumah Sehat Alfian ya. Nah jadi beruntunglah bagi yang dapat ya. Oke, jadi saya mau kasih pertanyaan ya. Gimana nih rulesnya? Nunjuk aja ya. Nah jadi decision makernya apa? Decision maker penentunya ini ya. MC ya. Hah? MC dikasih nggak? Jadi di session makernya MC ya. Jadi saya ngasih pertanyaan, nanti di session makernya penentunya MC ya. Oke, apa ya saya mau nanya ya? Sebutkan 5 tanaman yang digunakan untuk apa? Kan belum. Untuk OA tadi. Ayo siapa? Panitia. Ayo sebutkan. Dari yang terkecil dulu ya. Dari yang pena dulu ya. Siapa? Siapa nih Bu? Yang mana? Bu Tias yang mana? Bu Tias yang mana? Oh ini. Oke. Moringa olivera, Syzygium polyanthum, Gak Latin gak apa? Gak apa? Yang Indonesia gak apa? Baru 3. 1. Hah? 3, 2, 1 gugur. Yang lain siapa? diulang tidak? Tangannya di bawah dulu, diulang dulu. 1, 2, 3. Siapa? Antanan. Teton, langsung salah. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Kok jadi lupa semua? Jadi lupa ingatan ini. Apa jadi? 1, 2, 3. Ayo. Curang. Ayo, tadi 2 lagi loh. Kalau nggak ada saya kasih ke sana. Karena sudah tinggal 2 lagi tadi. Ayo, jangan curang, nggak boleh curang. Tadi buktinya sama aja, Ustaz.
Tinggal 2 lagi dia tadi. Tadi dia, oh jangan disebutin nanti dari awal. Dia sini kan saudara biologi, pakai bahasa Latin. Jadi kayak Dia 2 lagi. Iya, kurkuma apa? Santoriza. Nah, terus satu lagi? Iya, apa? Apa fructus? Iya, podikulum ya. Oke, kita kasih ya. Ke depan biar difoto. Foto. Ya, sini. Difoto. Difoto Ham. Nah. Pena, dapat pena ya. Dapat pena. saya mau juga. Ya, nanti pertanyaannya lebih susah lagi. Sesuai dengan hadiahnya ya. Oke, maaf Ibu ya tutupnya. Itu ada. Oke, ini yang kedua buku ya, yang kedua karena ini lebih mahal ya. Yang kedua buku. Ya. Ini buku ini bisa membuat minuman ya. Di sini ada, saya juga lupa ya. Ada bunga telang kalau nggak salah. Terus apa lagi ya, banyak nih, ada 3 kali 3 9 ya. Ada beras kencur, ada kunyit asam, bunga telang, ada apa nggak saya lupa. Ini buku saya buat sendiri ya. Jadi agak susah dikit ya, agak susah dikit. Apa ya? Sebutkan panitia lihat ya. Jadi kita punya 3 kandidat ya, langsung 3 kandidat aja. Jadi Saya hitung ya. nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Sebutkan apa saja yang mencetuskan terjadinya osteoartritis yang tadi. Nah itu 1, 2. Satu lagi ada? Satu lagi ada? Cuma 2, nah 3 ya. Oke. Ya Ibu. Apa Bu? Oke. Oke. Sebutkan sebisanya. Nanti kan kalau nggak dapat jatah lagi yang lain, Ibu dapatnya. Apa lagi? Usia. Oke. Kemudian penyakit degeneratif. Ya misalnya penyakit degeneratif. Usia termasuk degeneratif. Oke. Autoimun ya. Oke, udah. 3. Tadi jelaskan Ustaz kan. Kemudian overuse. Udah tadi. Ya, cedera. Oke. Ya. Kemudian makanan ya, dari asupan makanan. Boleh lah. Oke. Berapa biji? Satu lagi. Sebentar, saya Satu lagi yang paling penting banget itu. Ya. Saya berkali-kali tadi ngomong. usia tadi. Usia oke, tadi udah masuk. Ada satu lagi. Ayo. Enggak ya? 3, 2, 1. Saya lupa, saya juga ngomong. Ya, karena berat badan ini banyak yang orang kena OA. Ya, gimana? Oke, yuk ke depan. Ibu ke depan bisa nggak ya? Susah ya? Kalau susah udah di sini aja. Di sini aja, Am. Di sini aja. Kita foto. Ini ya, Difoto. bukti. Susah jalan di sini aja. Kasihan. Bisa? Oke, bisa. Ayo. bisa ke depan. Jadi sebenarnya bisa nanti kan teman-temannya pinjam juga bisa ya. Kalau mau beli ada di klinik ya. Nah, Fotokopi. ya fotokopi bisa. Nggak apa-apa, punya saya sendiri soalnya. Aja kita ya, bisa aja resepnya. Yuk, lihat situ. Oke, ya itu ada wadahnya. Oke, ini yang agak sulit dikit ya. Sulit dikit. Apa ya? Tadi tentang OA sudah, tentang herbalnya sudah. Kan semua gelarnya Ustaz. Nah, ini ya. Ini aja. Bagaimana cara kita memformulasikan formula ya dari tanaman yang 5 tadi supaya rasanya enak, bisa diminum semua kalangan
Ayo. Siapa yang nunjuk? 1, 2, 3. Dah, 3 cukup ya. Yang belakang dulu. Oke. Maaf, saya lewat Bu ya. Maaf Bu ya. Silakan Bu. Jadi herbal tadi diapain dulu? Yang 5 tadi? Oke. Direbus. Di apa? infus waktu. Oke. Nah, terus? Terus kita manis, tipis, Kurang tepat. kurang tepat Bu, kurang tepat. Ayo. 3, 2, 1. Tetot. Kurang tepat. Siapa tadi ya? Kayaknya di sini ya tadi ya. Oke. Kurang tepat tadi. Ayo. Bahan herbal tadi, kemudian dicuci. Setelah dicuci bisa direbus menggunakan tidak pakai amunisium lagi. Ya, oke. Bisa kaca. Oke. Setelah itu atau di blender. Oke. Oke. Kemudian setelah di blender disaring. Oke. Setelah disaring supaya diminum terasa enak, campur madu. Oke. Madu. Oke. Jeruk nipis, kemudian kayu manis. Oke, good. Bisa, ya, udah menang. Yuk kita ke depan, Oke, bagus ya. 2 metode malah dikasih tahu, rebusan dengan blender ya, ditambah dengan jeruk nipis ya, kayu manis dengan madu ya. Oke, bagus ya. Ini herbal untuk sendi. Ini di foto. Kita kan sama ya. Bisa kan 42 kapsul. Oke, itu. Terima kasih Bu. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Kita selesai acaranya. Ya. Alhamdulillah taklim tadi seru sekali ya. Tidak hanya ilmu yang didapatkan, tapi juga banyak sekali yang dapat hadiah juga. Dengan ini kita tutup saja taklim ini. Alhamdulillah. Ibu yang dapat hari ini adalah kita memang harus menjaga tubuh kita supaya sehat, kita berusaha secara fisik, secara pikiran, secara hati dan semangat ya. Karena itu sebelumnya kami mohon maaf pada Ustaz apabila ada kekurangan dari kami. Sama. Juga menghadapi para jemaah, mohon maaf atas segala kekurangan. Dicabut Am. Dicabut Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ustaz mungkin kliniknya bisa di-spill alamatnya supaya ada yang mau. Oh, ada. Saya kayaknya ada kartu nama deh. Di Google Rumah Sehat Alfian juga bisa. Jadi kalau mau ada yang mau berobat atau konsultasi dengan Ustaz bisa langsung datang ke kliniknya ya, Rumah Sehat Alfian. Nah, ini mungkin bisa dibagiin. Yuk, maaf. Nanti kalau ada yang mau beli obat bisa dekoder di DI. Bisa, nanti gampang lah. Kalau saya berikan, kalau misalnya belum dapat nanti saya foto, saya share di grup ya. Itu saja saya lagi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.